Channel YouTube ini dan akun TikTok ini tembus jutaan viewer hanya dengan konten kata-kata motivasi. Dan di video kali ini, gue bakal tunjukin ke kalian bagaimana cara membuat 50 konten sekaligus hanya menggunakan ChatGPT dan Canva dalam waktu 2 menit. Jangan skip video ini, karena di akhir video gue bakal tunjukin cara bagaimana konten seperti ini bisa dimonetisasi oleh YouTube. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana membuat 100 konten atau 50 konten atau 20 konten dalam sekaligus di Canva hanya menggunakan waktu kurang lebih dari 5 menit ya. Bahkan bisa lebih cepat apabila Anda sudah terbiasa. Hal yang pertama adalah buka Canva kalian. Kalian tinggal buka di handphone ataupun di browser. Di sini saya menggunakan Canva di versi komputer ya. Oke, di sini akun Canva saya sudah terbuka. Kemudian kalian klik tanda plus di sini ataupun tanda buah. Kemudian pilih video. Nah, di sini kalian tinggal pilih video ukuran TikTok ataupun cerita Instagram ya. Karena ini ukurannya sama saja. Kenapa kita pilih versi TikTok atau versi Instagram? Dikarenakan apabila kita membuat di versi TikTok, itu kita bisa ngupload di YouTube Short, TikTok, FB Pro, dan Instagram Reel. Karena ukurannya sama. Ya, nah di sini saya pilih ukuran TikTok, kita klik, maka di sini kita tunggu sampai Canva-nya membuka lembar kerja baru. Oke, di sini Canva sudah membuatkan lembar kerja baru berukuran potret. Kemudian kita cari latar belakangnya ya, untuk dijadikan background kata-kata motivasinya. Kita klik elemen di sini di kiri. Nah, di sini kita cari background yang ingin kita jadikan sebagai background. Kita klik di sini, saya ambil contoh rain ya, ataupun hujan. Kemudian kita pilih di menu video. Di sini Canva menyediakan template video banyak ya, yang bisa kita publikasikan. Karena ukuran kanvas kita ini potret, maka kita filter di bagian sini. Kemudian kita klik di bagian sini, kemudian pilih vertikal. Oke, maka pihak Canva akan menyediakan video yang berbentuk potret. Kita ambil contoh yang ini. Bentar. Nah, apabila videonya sudah masuk ke Canva kita, ke lembar kerja kita, maka klik kanan di bagian video, kemudian pilih terapkan video sebagai latar belakang. Fungsinya adalah untuk membuat video kita otomatis mengikuti ukuran Canva kita seperti ini. Oke. Kemudian kita atur durasinya. Di sini saya akan jadikan durasi 10 detik. Kenapa? Karena semakin pendek semakin bagus. Karena nanti orang-orang akan menonton secara berulang. Di sini saya sudah mengatur 10 detik. Kemudian kita pilih teks di sini. Pilih tambah judul. Kemudian kita ketikkan daily quotes. Oke, kita atur paragrafnya menjadi rata kiri ataupun sesuai keinginan kalian ya. Di sini saya mencontohkan rata kiri. Kita atur jarak barisnya supaya tidak terlalu melebar. Kita sesuaikan, kita taruh di sini. Oke, kemudian kita klik juga tambahkan subjudul. Di sini fungsinya adalah untuk membuat watermark kita ya, watermark channel kita. Di sini saya ketikkan channel saya, Evan Nelson. Kemudian kita blok, ubah warnanya menjadi putih. Kita ganti font juga sesuai keinginan kalian. Saya di sini akan menggunakan font Poppins. Oke, kita buang, kita posisikan di bawah. Ingat ini sebagai watermark ya, jadi supaya video kita nggak dicuri orang. Watermark itu sangat penting untuk sebagai tanda bahwa ini video dibuat oleh kita. Oke, nah di sini adalah bagian pentingnya. Kita klik di bagian tambahkan sedikit teks ya.
Kemudian kita di sini isikan kata-kata motivasi. Oke, kita perlebar ukuran kotaknya. Fungsinya buat apa? Agar nanti kalau misalkan kata-kata motivasinya panjang, itu muat sampai samping sini, dan apabila sudah nyampe samping, nanti dia akan membuat line baris baru di bawahnya. Ya, kita sesuaikan kata-katanya di atas ini, misalkan. Oke, sudah cukup ya. Kita ganti warna putih. Oke. Nah, di sini jangan sampai lupa bahwa di sini adalah poin pentingnya. Kata-kata motivasi di sini nanti kita akan menghubungkan data dengan kata-kata motivasi yang sudah dibuat di ChatGPT agar nanti hasilnya menjadi 50 atau 100 ya. Ini hal terpenting ya. Kita buat dulu kata-kata motivasi menggunakan ChatGPT. Kita buka ChatGPT-nya di HP kalian ataupun di browser kalian. Kemudian ketikkan prompt seperti ini. Buatkan 50 kata-kata motivasi berbahasa Inggris. Di sini saya akan membuat kata-kata motivasi berbahasa Inggris. Kenapa? Karena target saya adalah orang luar, bukan orang Indonesia. Kenapa memilih target orang luar? Karena orang luar itu RPM-nya lebih tinggi daripada Indonesia. Perbandingannya sangat jauh dengan RPM Indonesia ya. Kayak gitu. Makanya saya memilih target orang luar negeri seperti itu. Di sini prompt-nya buatkan 50 kata-kata motivasi berbahasa Inggris tanpa angka. Kita enter. Di sini ChatGPT akan memproses perintah kita. Oke, lihat sini. Kita tunggu sebentar. Nah, apabila ChatGPT sudah selesai memproses perintah kita copy dari atas sini sampai kata-kata motivasi terakhir di sini. Kita Ctrl C ataupun bisa klik kanan kemudian pilih salin, kemudian kita pindah lagi ke Canva. Di sini kalian harus memperhatikan, kalian pergi ke bagian aplikasi. Di sini aplikasi, kemudian klikkan di sini buat banyak. Kenapa saya ketikkan buat banyak? Karena di sini Canva saya berversi bahasa Indonesia ya. Saya sudah setting menggunakan bahasa Indonesia, maka saya klik buat banyak. Kemudian klik enter. Maka akan muncul aplikasi buat banyak. Kita klik di sini. Di sini ada dua versi. Pertama, kita bisa unggah data. Apabila kalian sudah mempunyai data kata-kata motivasi di sebuah Excel, kalian bisa menguploadnya melalui unggah data sini. Tetapi apabila kalian melakukan seperti saya, yaitu mencari di ChatGPT, kalian tinggal masukkan data secara manual. Kita klik masukkan data secara manual. Pihak Canva akan memberikan lembar kerja baru berupa sheet. Di sini saya hanya membutuhkan satu kolom. Maka kita klik di bagian email, kemudian hapus kolom. Oke, di sini tinggal kolom nama. Kita klik di bagian baris pertama di John Smith di sini. Kemudian kita pastekan kata-kata motivasi yang dibuatkan oleh ChatGPT di sini. Klik kanan, kemudian tempel ataupun Ctrl V ya. Maka 50 quotes yang dibuat oleh ChatGPT akan masuk secara otomatis di Canva. Kemudian kita klik selesai. Maka di sebelah kiri akan tampil kata-kata motivasi sebanyak 50 yang sudah kita hubungkan ke Canva dari hasil ChatGPT tadi ya. Langkah selanjutnya, kita klik di kata-kata motivasi di lembar kerja kita, kemudian klik kanan, kemudian pilih hubungkan data. Kita klik. Nah, di sini di bawah kolom pencarian ada tulisan nama, di mana nama ini berisikan 50 file kata-kata motivasi yang sudah kita buat tadi. Kita klik di bagian nama sini, maka akan otomatis data yang di samping kiri yang berisi 50 file akan terhubung dengan kata-kata motivasi di lembar kerja kita. Kemudian kita klik lanjutkan sebelah kiri. Nah, di sini
sudah tercentang 50 kata-kata motivasi yang sudah kita hubungkan. Kemudian kita klik buat desain. Kita tunggu sebentar agar Canva memproses. Nah, ada notifikasi di atas bahwa satu desain telah dibuat dan disimpan di proyek Anda. Kita langsung lihat di sini, lihat desain, klik. Nah, di sini pihak Canva telah membuat 50 desain dengan kata-kata motivasi yang berbeda-beda. 50 desain, apabila kalian mengupload satu hari satu konten, maka ini bisa untuk 2 bulan. Tetapi kalau kalian mengupload konten satu hari 2 konten, maka ini cukup untuk setengah bulan. Jadi sangat simpel, bukan? Kita nggak perlu edit lama-lama dan mencari ide susah payah. Tinggal pergi ke ChatGPT, kemudian kita pergi ke Canva, maka akan dengan mudahnya kita bisa menciptakan sebanyak 50 konten dalam waktu kurang lebih 1 menitan atau 2 menitan. Kayak gitu ya. Oke, langkah selanjutnya kita cek satu persatu untuk memastikan bahwasanya kata-kata motivasinya itu emang sudah berbeda-beda dari data yang kita hubungkan. Di lembar kerja pertama itu keep going. Di lembar kerja kedua itu your dream. Di lembar kerja ketiga itu believe. Berarti kita sudah membuat 50 konten kata-kata motivasi secara berbeda-beda. Di sini saya tidak akan menggunakan atau tidak akan menambahkan audio. Jadi saya lebih menyarankan kepada Anda, apabila Anda akan mengupload video ini, konten ini ke YouTube, maka gunakan musik yang sudah disediakan oleh YouTube. Ya, agar supaya meringankan ataupun menghindari dari pelanggaran YouTube kayak gitu. Bahkan di TikTok pun saya sarankan kalian menggunakan musik yang disediakan oleh TikTok seperti itu. Oke, sekarang saya akan memberikan tips gimana caranya sih agar ketika kalian membuat konten di YouTube Short, konten ini itu bisa dimonet seperti itu. Caranya adalah konten yang 50 ini mungkin aman bagi TikTok, aman bagi Instagram, ataupun aman bagi FB Pro, tapi tidak aman bagi YouTube Short. Kenapa? Untuk YouTube Short, kalian perlu mengganti satu persatu background belakangnya. Jikalau sekiranya kalian tidak mengganti satu persatu bagian background belakangnya, maka YouTube akan mendeteksi bahwa ini adalah konten berulang. Oke, saya ulangi lagi. Kalian perlu mengganti background latar belakangnya dengan background yang berbeda-beda untuk YouTube Short. Karena kalau backgroundnya sama semua seperti ini, maka YouTube akan mendeteksi bahwa ini adalah konten berulang. Jadi kalian kemungkinan besar tidak bisa dimonetisasi. Oke. Tapi kalau untuk TikTok, untuk FB Pro, untuk Instagram mungkin masih aman-aman aja ya. Tapi saya sarankan kalau untuk YouTube Short, kalian harus mengganti backgroundnya satu persatu dengan background yang lain agar tidak terdeteksi sebagai konten berulang. Apabila kalian ingin mengganti latar belakangnya dengan latar belakang yang berbeda, di sini kelemahannya belum bisa secara otomatis terganti. Tetapi dengan sangat mudah kalian bisa menggantinya lewat elemen ini dengan video-video yang sudah disediakan. Oke, misalkan saya akan ganti di bagian video kedua. Kita pilih yang ini, kemudian kita klik seperti yang biasa, ganti latar belakang. Oke, seperti ini. Oke, kemudian untuk video selanjutnya pun sama seperti itu caranya. Kita lihat di sini berapa konten yang kita buat. Nah, di sini kita bisa membuat konten 50 konten loh. Bayangin, semudah ini. Bahkan hanya dengan waktu kurang dari 1 menit ya. Kita membuat 50 konten hanya menggunakan ChatGPT dan Canva. Nah, apabila ada yang masih mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab menggunakan video agar lebih bermanfaat. Oke, terima kasih. Ini mungkin cukup video yang saya bisa sampaikan. Nanti di next video saya akan membuat lagi tutorial Canva, cara membuat konten agar lebih mudah dan menghemat waktu. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Cukup sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan tutorial menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.